bertiga keberatan atas penyitaan aset dalam kasus terpidana korupsi Harvey Muiz yang juga suami daripada Sandra Dewi. Menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan atau perjanjian pernikahan. Nama Sandra Dewi kembali jadi sorotan publik. Setelah kasus besar yang menjerat sang suami Harvey Muiz, kini Sandra buka langkah baru. Ia secara resmi mengajukan gugatan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya. Dari tas Hermes, mobil mewah, hingga rumah dan kondominium, semuanya kini jadi bahan perebutan hukum antara Sandra dan negara. Kok ngotot banget sih? Tapi, alasan Sandra mengajukan gugatan ini ternyata cukup mengejutkan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik langkah hukum Sandra Dewi? Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Sandra Dewi secara resmi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut, Sandra meminta agar sejumlah aset yang disita dalam kasus korupsi timah suaminya bisa dikembalikan. Pengadilan negeri membenarkan hal itu. Mereka menyebut gugatan telah terdaftar dan sudah masuk ke tahapan sidang. Benar bahwa ada permohonan keberatan nomor 7 PIT Sus Keberatan TPK 2025 PNCKT PST atas nama pemohon yang pertama Sandra Dewi, kemudian Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Mereka bertiga keberatan atas penyitaan aset dalam kasus terpidana korupsi Harvey Muiz yang juga suami daripada Sandra Dewi. Bukan cuma pengadilan, Kejaksaan Agung pun mengonfirmasi bahwa Sandra memang mengajukan gugatan keberatan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menyebut itu hak Sandra Dewi sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nanti akan terus diuji di pengadilan. Dengan permohonan gugatan keberatan terhadap beberapa asetnya yang disita oleh Kejaksaan, yang bersangkutan memang mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan. Itu merupakan hak yang bersangkutan, silakan, dan itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Tentunya bagi kami Kejaksaan siap menghadapi gugatan keberatan itu, dan nanti akan kami sampaikan apa-apa saja yang menjadi permohonan gugatan dan tanggapan serta dokumen apa yang akan dihadirkan oleh teman-teman Kejaksaan. Tapi pada prinsipnya perlu diketahui bahwa gugatan itu kan terhadap itikat yang pihak ketiga yang beritikat baik, ada batas waktunya juga, dan juga nanti semua mekanismenya diputuskan oleh pengadilan, tetapi dengan mendengarkan dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak Sandra Dewi selaku pemohon keberatan, baik itu dari Kejaksaan. Pada prinsipnya apapun putusan dari pengadilan nanti kita hormati dan kita akan menjalankan, tapi tentunya juga apabila tidak puas kita bisa menjalankan upaya hukum. Dalam penjelasan resmi dari Kejagung, barang yang dipermasalahkan oleh Sandra bukan sembarangan. Di antaranya, ada tas Hermes koleksi pribadi dan mobil mewah. Jaksa menyebut semua barang itu disita karena diduga kuat berasal dari aliran dana hasil korupsi komoditas timah. Saya tidak tahu, cuma salah satunya ada tas Hermes dan mobil kalau nggak salah, hadiah. Karena dia mengklaim itu hasil endorsement dan kerjanya sebagai Ya silakan aja, silakan aja. Bagaimana Kejagung tahu gitu kalau itu adalah hasil korupsi atau dari endorsement? Yang jelas tim penyidik pada saat melakukan penyitaan tentunya sudah mempunyai alasan tersendiri, mempunyai bukti-bukti yang sehingga barang-barang itu disita oleh penyidik dan oleh penuntut umum pun kan sudah dihadirkan di persidangan dan diputus juga oleh pengadilan. Artinya sudah mempunyai kewenangan ingkrah ya. Tapi pada prinsipnya adanya gugatan keberatan tidak menunda
pelaksanaan daripada penyitaan itu. Namun kini, Sandra bersikeras bahwa barang-barang tersebut murni hasil kerja keras dan penghasilan pribadinya. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Agung menegaskan mereka tidak gentar menghadapi gugatan Sandra Dewi. Menurut Kejagung, setiap orang memang berhak mengajukan keberatan, tapi semua harus dibuktikan di pengadilan. Ya itu penuntut umum udah siap, udah mengalir. Nanti juga datang hari Jumat kan berikutnya. Hari apa sih? Hari Jumat kalau nggak salah. Jumat ya, Pak. Siap kok mereka. Dengan membawa bukti-bukti dan keterangan yang akan nanti dihadirkan di persidangan. Tapi ternyata, informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru membuat publik kaget. PN Jaksel membocorkan, barang yang digugat Sandra Dewi bukan cuma tas dan mobil mewah. Ada ratusan perhiasan, beberapa rumah, dan kondominium yang juga ikut dimasukkan dalam daftar gugatan. Untuk sejumlah aset yang keberatan yaitu pertama sejumlah perhiasan ada 100 lebih itu terkait yang didapat dari endorse, kemudian tas yang dirampas kurang lebih 80-an, kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, kemudian rumah Pak Buwono di Kebayoran Baru, rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan uang di tabungan yang diblokir atas kasus tersebut. Sejumlah berapa pun kan? Sejumlah uangnya? Sejumlah uangnya masuk dalam materi, jadi kami tidak bisa buka nanti untuk pembuktian di persidangan. PN Jaksel bahkan menyebut alasan Sandra menggugat semua aset itu adalah karena merasa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil endorse, hadiah, dan kerja pribadi selama bertahun-tahun. Permohonan yang diajukan yang pertama, pemohon beralasan aset tersebut diperoleh secara sah, yaitu hasil endorse, kemudian pemberian pribadi dan hadiah. Kemudian menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan atau perjanjian pranikah. Ya, soal apakah perjanjian pranikah itu menjadi alasan seperti itu, nanti itu tentunya menjadi penilaian dari majelis hakim untuk menilai apakah itu bisa menjadi alasan atau tidak. Untuk majelis hakim nanti sudah berjalan. Untuk ketua majelis Pak Rios Rahmanto, anggotanya Pak Sunoto dan Mardiatos, jadi itu sudah masuk pokok perkara. Jadi kami tidak bisa mengomentari lebih jauh. Menurut keterangan resmi, gugatan Sandra Dewi kini sudah masuk ke tahap persidangan. Namun menariknya, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang justru menyatakan bahwa sebagian besar aset tersebut bukan milik pribadi Sandra. Untuk persidangan, sidang terakhir, ini kasus sudah diajukan sejak akhir September. Ya. Kemudian mulai bergulir, sidang terakhir itu hari Jumat kemarin dengan pihak dari termohon, yaitu jaksa, untuk menghadirkan saksi ahli yang berargumen bahwa itu penyitaannya adalah sah. Untuk sidang lagi rencananya hari Jumat, tetapi karena hari Jumat satu majelis itu cuti, mungkin hari Senin. Untuk teknisnya nanti kami kabari lagi di KPI. Tapi sidang belum berakhir. PN Jaksel memastikan sidang lanjutan akan digelar pada Jumat ini atau paling lambat Senin depan. Di sanalah nasib aset Sandra Dewi akan mulai dipertaruhkan. Prinsipnya gini, jadi keberatan itu kan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Nah, yang ingin kami garis bawahi itu adalah hak daripada hak daripada Sandra Dewi sebagai pemohon untuk meminta hal tersebut, yaitu oleh sebab itu harus kita hargai karena itu merupakan hak pemohon dan ada aturannya untuk memperkenalkan hal tersebut. Jadi kemudian apakah itu otomatis dan sebagainya, sekali lagi itu kewenangan majelis hakim untuk nanti menilai apakah itu memang benar bagian dari aliran pidana atau tidak. Semua pihak kini menunggu satu hal, putusan dari majelis hakim.
Hakimlah yang akan menentukan apakah aset yang digugat oleh Sandra Dewi terbukti memiliki aliran dana korupsi atau tidak. Bila terbukti bersih, maka aset-aset itu bisa dikembalikan. Tapi jika terbukti terafiliasi, maka semuanya akan dirampas negara untuk kepentingan pemulihan kerugian akibat korupsi. Gugatan Sandra Dewi membuka babak baru dalam kasus korupsi besar yang menyeret nama suaminya. Ia berjuang untuk mempertaruhkan hak pribadinya sebagai seorang istri dan ibu. Kita tunggu saja bagaimana akhir dari perjalanan panjang Sandra Dewi dalam mempertahankan hartanya yang kini jadi sengketa. Bagaimana menurut kamu? Apakah Sandra Dewi akan berhasil membuktikan bahwa seluruh kekayaannya murni dari hasil kerja kerasnya sendiri? Atau justru terungkap sebaliknya, bahwa harta itu memang tak sepenuhnya bersih dari jejak korupsi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.